Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kitab Al-Isbahnya. Kaidah yang ke-47, annahum yuqarriruna anna min abrazi alamati ahli bidah at-talawun wa tanaqqul wa annahum qallama yuwaffaquna lit-taubah. Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa di antara tanda ahli bid'ah yang paling tampak adalah at-talawun wa tanaqqul, yaitu tidak kokoh di atas sunnah, di atas kebenaran. Dia akan mengikuti hawa nafsunya sesuai dengan keinginan hawa nafsu, bukan di atas hidayah. Tidak pula berusaha untuk menggigit gigi dengan gigi gerahamnya, karena memang demikian, bid'ah itu menyebabkan seseorang itu bersikap memandang bahwasannya sunnah itu hanya sebatas alternatif saja, bukan satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Sementara Ahlus Sunnah menganggap bahwa sunnah itu adalah harga mati, dalam artian tidak ada jalan lain kecuali sunnah Rasul, di mana jalan menuju Allah dan menuju surga hanya melalui sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin melalui pemikiran barat ataupun filsafat ataupun ilham dan pikiran-pikiran manusia. Maka dari itu Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap bahwa inilah jalan yang harus ditempuh, satu-satunya itu Rasulullah dan pemahaman para salafus saleh. Berkata Abul Faraj Al-Hamdani, aku mendengar Al-Marwazi berkata, Imam Ahmad ditanya tentang hadis Nabi SAW, Inna Allah ihtajara taubah an sahibi bid'ah. Sesungguhnya Allah yang menghalangi taubat dari pelaku bid'ah. Apa maksudnya? Kata Imam Ahmad, la yuwaffaq wa la yuyassar sahibu bid'atin li taubah. Artinya, ia tidak diberikan oleh Allah taufik dan tidak dimudahkan untuk bertaubat. Ini akibat daripada mereka menganggap baik bid'ah. Kalau orang sudah menganggap baik, maka bagaimana akan bertaubat? Bertaubat itu biasanya kalau seseorang telah menganggapnya buruk, baru ia akan bertaubat dan kembali. Tapi ketika selama ia menganggap itu perbuatannya baik dan bagus, sesuai dengan akal pikirannya, maka ia tidak akan bertaubat dan pasti akan dipersulit taubatnya. Artinya tidak akan diberikan taufik untuk bertaubat. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 10 halaman 9, di mana beliau berkata, atau jilid 9 halaman 10, walihada qala a'immatul Islam ka Sufyan ats-Tsauri wa ghairihi. Oleh karena itu para ulama Islam seperti Sufyan ats-Tsauri dan yang lainnya berkata, innal bid'ata ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Sesungguhnya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Li'annal bid'ah la yutabu minha. Karena perbuatan bid'ah itu menjadikan seseorang itu tidak akan bertaubat. Wal ma'siyah yutabu minha. Sedangkan orang yang berbuat maksiat memandang itu buruk, sehingga ada kemungkinan kuat untuk bertaubat. Kemudian beliau berkata, dan perkataan para ulama bahwa bid'ah itu tidak diberikan padanya taubat, artinya annal mubtadi alladhi yattakhidhu dinan lam yusyari'hu Allah wala rasuluhu qad zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Orang ahli bid'ah yang mengambil agamanya dengan sesuatu yang tidak pernah Allah syariatkan, tidak pula Rasulnya syariatkan, itu telah dihiaskan kepadanya amalannya tersebut sehingga ia menganggapnya baik. Fahuwa la yatubu ma dama yarahu hasanan, dan tidak mungkin ia bertaubat selama ia menganggapnya baik. Lianna awwalat taubah al-ilm bi anna fi'lahu sayyi liyatuba min. Karena taubat itu awalnya dimulai dari seseorang menganggap sesuatu itu buruk. Maka demikian, orang yang berbuat bid'ah, dia akan menganggap baik semua perkara yang ternyata tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya.
Sehingga orang sepertinya bagaimana akan kokoh di atas sunnah, di atas jalan salafus saleh, maka dia akan talawun, ya, bergonta-ganti akidah, tanakul, berpindah-pindah, sehingga ia tidak diberikan oleh Allah keistiqomahan, ya, akibat daripada ya ia terkena syubhat-syubhat yang menyebabkan akhirnya ia tidak bisa istiqomah di atasnya. Wallahu a'lam.